sudah hak kita itu, boleh diambil segala-gala itu. Malah kita juga kalau seandainya Islam udah berjaya, kita itu kalau perlu uang di bank pakai orang 30 juta silakan boleh, kita nggak usah bayar. Dia berkeyakinan bahwa si orang gitu ya, yang ngaku Rasul itu, bahwa rumah ini aja yang bakalan selamat. Pemirsa, sosok Cecep Solihin menyita perhatian publik tidak hanya di Bandung, Jawa Barat, tapi juga masyarakat di Indonesia. Entah apa yang ada di benak pria ini sehingga kemudian ia mengaku sebagai seorang nabi ataupun rasul yang menyampaikan sejumlah ajaran kepada para pengikutnya. Cecep sudah mengaku bertobat, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan kenapa kasus serupa kerap terjadi di Indonesia. Bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia terkait hal seperti ini? Kita nanti akan berbincang lebih lanjut. Sudah ada Pak Asrorun Niam, mewakili Majelis Ulama Indonesia Pusat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Asrorun, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Pak Hisham Fahri, pakar perilaku. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah bersama kami. Kita juga nanti akan berbincang dengan Cecep Solihin langsung dari Bandung, Jawa Barat. Tapi sebelumnya, apa yang sebenarnya diajarkan oleh Cecep Solihin kepada para pengikutnya? Berikut informasi. Seperti inilah suasana penggeledahan yang dilakukan kepada pelaku terduga aliran sesat. Sebuah rumah di Jalan Cinta Asih Samoja Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat digerebek pihak kepolisian Reskrim Polrestabes Bandung. Kejadian itu berlangsung sore hari di sebuah rumah berlantai 2. Diduga rumah tersebut digunakan untuk melakukan aktivitas aliran sesat, yakni pengakuan pimpinan aliran yang menyebut dirinya sebagai seorang nabi, serta pengakuannya terhadap hari kiamat yang akan datang. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap semua orang yang tinggal di dalam rumah. Satu persatu dimintai keterangan mengenai aktivitas yang terjadi di dalam rumah itu. Setiap ruangan rumah juga disisir petugas. Selain itu, sejumlah berkas yang ada di dalam tak luput dari sitaan petugas. Dari penggerebekan itu akhirnya Cecep Solihin, orang yang mengaku nabi, diamankan oleh petugas. Tidak hanya Cecep, ketujuh anggota pengikutnya juga dibawa serta ke markas Polrestabes Bandung. Sok, bergaya aku mah bapak. Seperti apa? Sok, mau begini. Warga juga menduga pemilik rumah adalah pemimpin aliran sesat, yaitu Cecep Solihin yang memiliki 3 istri serta 24 orang anak. Masih ada, bisa nambah deh. Kita lanjutkan. Pak Niam, tadi kita melihat bagaimana upaya penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di kediaman Cecep 2 hari yang lalu. Kajian MUI sejauh ini seperti apa? Walaupun kita tahu informasi terakhir Cecep sudah menyatakan tobat. Ya, yang pertama tentu kita apresiasi langkah kepolisian yang dengan sigap segera melakukan langkah-langkah penindakan, merespon laporan masyarakat. Artinya langkah cepat ini kemudian mencegah terjadinya efek lanjutan, ya, misalnya kemarahan dan lain sebagainya. Begitu langkah itu dilakukan, setelah itu dilakukan proses klarifikasi, akhirnya diperoleh informasi bahwa memang yang bersangkutan mengaku khilaf, telah mendeklarasikan diri sebagai nabi atau rasul, ya. Tetapi itu berangkat dari ketidaktahuan. Saya kira prosesnya berapa lama ketika akhirnya kemudian sampai di MUI dan juga di kepolisian? Laporan itu berapa lama? Laporannya relatif cepat, ya. Polisi melakukan langkah-langkah respon dari laporan masyarakat itu. Masyarakat jadi salah satu dari unsur masyarakat yang istrinya ikut dan tidak pulang-pulang, kemudian gelisah, ada tanda tanya begitu, dan saya kira tepat lapor ke polisi untuk minta bantuan. Saya kira ini langkah-langkah yang bisa dicontoh, ya, menghadapi hal serupa.
dan juga langkah-langkah hukum yang terukur saya kira. Setelah melaporkan ke kepolisian, kepolisian juga saya kira juga pas melakukan koordinasi dengan Bakor Pakem dan juga Majelis Ulama Indonesia, karena dalam konteks ini terkait dengan keyakinan keagamaan Islam yang memang fatsunnya itu bersama kelembagaan Islam, di dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Itu yang diatur oleh peraturan kita. Baik. Apakah kepada MUI Cecep mengakui memang betul menyebarkan kepada pengikutnya bahwa ia mengaku sebagai seorang nabi atau rasul? Karena di beberapa kesempatan wawancara kami dengan Cecep, ia membantah hal itu. Ya, sebagaimana disampaikan di hadapan Sekum MUI yang dalam hal ini mengikuti proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, yaitu Pak Rafani, yang kemudian ditindaklanjuti dan juga didampingi oleh pengurus MUI Kota Bandung, yaitu Ustadz Budi. Itu diperoleh informasi dari yang bersangkutan bahwa memang benar saya menyatakan ana rasulun minkum, artinya saya rasul di antara kalian. Nah, cuma kemudian ada alibi bahwa yang kami maksud yang kami maksud sebagai rasul adalah bukan di dalam pengertian nabi sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW, tetapi menyampaikan dakwah, sehingga seolah yang dipahami orang yang menyampaikan dakwah itu sebagai rasul, sebagai utusan, sebagai mubaligh, sebagai orang yang menyampaikan risalah. Itu yang dipahami. Walau demikian ada excuse ada permintaan maaf atas kesalahan itu sudah cukup. Kemudian ada komitmen untuk bertaubat. Saya kira begini, ada dua hal yang harus dibedakan, sekalipun objek kesesatannya sama. Ketika seseorang menyatakan diri yang kemudian berimplikasi kepada kesesatan, menggunakan parameter 10 kriteria kesesatan yang saya kira itu bagian dari yang disepakati oleh seluruh umat Islam, ada dua kemungkinan. Jadi tidak serta-merta kemudian harus diadili dan lain sebagainya, tetapi pasti harus dilakukan verifikasi. Yang pertama, apa latar belakangnya? Apakah latar belakangnya itu al-jahlu, jadi ketidaktahuan, atau al-jahdu, penentangan? Nah, saya kira ini harus diverifikasi. Sebelum ketidaktahuan atau penentangan, saya beralih dulu sedikit, ditahan dulu di situ. Kita berbicara mengenai ketidaktahuan atau penentangan, tapi juga berbicara menarik ada kata tobat di situ. Saya sedikit saja, Anda tadi membaca bagaimana perilaku ketika sosok Cecep digiring oleh pihak kepolisian. Ya, sejauh yang kita lihat bahwa Cecep ini mencari pegangan hidup dari ketidakpastian agar merasa mendapatkan sesuatu yang baik. Itu menurut persepsi. Jadi yang kita lihat adalah dengan persepsi yang dia yakini, dia mengkhususkan diri pada sebuah ajaran-ajaran atau faham-faham tertentu bahwa saya mencari pegangan hidup. Dari sorot matanya, cara jalannya itu kan adalah sebuah sikap yang ya boleh dikatakan ada sebuah sikap yang di masa lalunya barangkali dipicu oleh ketidakpuasan, sehingga dia mencari bentuk dirinya sendiri, sehingga dia mengeksplor dirinya bahwa saya bisa, kira-kira begitu bahasa saya. Pertobatan itu kan adalah ekses dari keyakinan yang dia yakini, bahwa dia selama ini mengajar kepada orang-orang di sekitarnya, itu kan adalah sebuah cara bahwa mari sama-sama kita mencari jalan hidup kita menurut persepsi yang diyakini oleh dirinya. Tobat identik dengan kata menyesal. Ya, kalau tobat itu kan bisa dikatakan menyesal karena memang ketidaktahuan dia terhadap kalimat Nabi dan Rasulnya itu kan persepsinya akan sangat berbeda. Persepsi Rasul adalah kalau saya sanggup menyampaikan sesuatu kepada orang lain, itu kan juga saya juga sebagai penyambung lidah, sama seperti Nabi dong. Nah, dia mempersepsikan itu seperti itu. Itu bahasa yang saya tangkap ya. Nah, persepsi yang salah ini akan menjadi salah ketika dia berada pada lingkungan yang dianggap eksklusif tadi. Sehingga kemudian ketika sosoknya tadi berjalan tanpa beban, tersenyum, itu membuktikan bahwa memang ada ketidaktahuan di situ. Satu hal lagi yang kita lihat, walaupun dia rambutnya gondrong dalam tanda petik, tapi cara pakaiannya cukup dia punya satu nilai terlente lah kalau dalam bahasa kita. Artinya dia memposisikan dia adalah ya inilah saya gitu. Baik, kita nanti akan memperdalam ini lagi. Kita harus jeda dulu, Bapak-bapak, pemirsa tetap bersama kami di Caster.